Narasi ini tidak bertujuan menguatkan atau melemahkan teori Sitchin, melainkan mengupasnya secara informatif agar dapat menjadi bahan renungan dengan gaya dramatik namun tetap berlandaskan fakta. Perjalanan ini akan membawa kita menelusuri jejak Anunnaki, sebuah kisah yang sejak ribuan tahun lalu telah terpatri dalam catatan kuno bangsa Sumeria. Asal-usul Anunnaki dalam teks Sumeria, bangsa Sumeria yang hidup di Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu, dikenal sebagai salah satu peradaban tertua di dunia. Mereka meninggalkan warisan berupa ribuan tablet tanah liat yang ditulis dengan huruf paku. Dalam tablet itu terdapat berbagai catatan mengenai mitologi, hukum, perdagangan, hingga catatan astronomi. Dari teks inilah, nama Anunnaki pertama kali muncul, digambarkan sebagai kelompok dewa yang menguasai langit dan bumi. Dalam bahasa Sumeria, kata Anunnaki berarti keturunan dewa Anu. Anu sendiri adalah dewa tertinggi yang melambangkan langit. Subscribe. Anunnaki disebut sebagai anak-anaknya yang diberi tugas untuk mengatur kehidupan manusia. Dalam daftar Raja Sumeria, terdapat kisah bahwa kekuasaan turun dari langit ke bumi, lalu dijalankan oleh para penguasa yang diyakini mendapat mandat dari Anunnaki. Hal ini memberi kesan bahwa legitimasi politik pada masa itu sangat erat dengan mitos keilahian. Zecharia Sitchin menafsirkan teks tersebut dengan sudut pandang berbeda. Menurutnya, kata Anunnaki bukan sekadar sebutan untuk makhluk mitologi, melainkan merujuk pada makhluk nyata yang datang dari luar bumi. Ia menyebut planet asal mereka sebagai Nibiru, sebuah benda langit dengan orbit sangat panjang yang hanya melintas dekat bumi setiap beberapa ribu tahun sekali. Sitchin menghubungkan pernyataan ini dengan penggambaran astronomi Sumeria yang menampilkan matahari dikelilingi 12 benda langit. Baginya, itu adalah bukti keberadaan planet tambahan selain yang dikenal saat ini. Tokoh utama dalam catatan Anunnaki antara lain Enki, dewa air dan kebijaksanaan, serta Enlil, dewa udara yang keras dan dominan. Dalam teks kuno, Enki sering digambarkan sebagai sosok yang dekat dengan manusia, bahkan dikatakan ikut serta dalam penciptaan manusia dari tanah liat. Sitchin menafsirkan kisah ini sebagai simbol rekayasa genetik, di mana Anunnaki menggunakan makhluk primata yang ada di bumi, lalu memodifikasinya agar mampu bekerja sesuai kebutuhan. Sementara itu, Enlil dipandang berbeda. Ia digambarkan sebagai penguasa yang tidak menyukai manusia karena dianggap berisik dan mengganggu. Dalam kisah banjir besar,